kita memanusiakan manusia. Kita akan membaca bersautan. Saya bacakan ayat ganjil, Ibu Bapak, saudara-saudara menyambung dengan ayat yang genap. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Jawabnya pada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari, berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya pada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara-saudara, pasti Anda sudah membaca berita terbaru. Rekan-rekan kita sebelah itu sekarang sedang agak bingung karena MUI mengeluarkan fatwa tidak boleh mengucapkan salam kepada yang beriman lain. Jadi salam yang kita sering dengar kalau sambutan salam Pancasila itu kan ada I, A, B, C, D diucapkan semua, tidak diizinkan. Saya tidak ada urusan dengan itu monggo saja. Yang mau saya katakan adalah mahkamah semacam itu ada juga di zaman Tuhan Yesus. Ada. Namanya mahkamah agama. Istilahnya. Tugas mereka adalah menurunkan aturan Taurat ke hukum kecil-kecil. Ya, mirip ya. Jadi Indonesia punya mahkamah semacam itu, teman-teman kita ya silahkan aja. Saya cuma mau mengatakan ada juga saudara-saudara semacam itu. Nah, silakan duduk. Saudara saya lupa haleluya. Kasihan sekali. Ada semacam itu, Anda tahu 10 hukum Taurat. Ya ini sebagai kompensasi saya lupa haleluya, saya tanya kepada Bapak yang memimpin pujian aja. 10 hukum Taurat itu diturunkan jadi berapa, Pak? Pernah enggak mendengar informasi 10 hukum Taurat Musa itu oleh Mahkamah Agama diturunkan menjadi hukum kecil-kecil, jumlahnya berapa? Saya pernah khutbah itu di sini. Ingat saya, hakul yakin aku ingat. Nah itulah enaknya kalau pendeta tamu itu. Lali jemaat deh. Berapa Pak? Loh enggak, itu kan ada 10 hukum Pak. Itu diderivatkan, istilahnya derivat ya. Kalau Anda tahu istilah fisika, kimia, ya matematik, diturunkan, turunan, gitu. Menjadi berapa banyak? Sudah pernah loh, waktu itu Ibu majelis gitu masih ya. Coba kita geser ke majelis ya.
Ini sudah jengkel sekali haleluya, bedei malah pendetone. Berapa Bu turunnya? Dulu itu loh Bu, pernah kok. 613. Terdiri dari 365 plus 248. Ya, Anda totalkan itu 613. Kenapa kok 365, larangan 365? Karena itulah jumlah hari dalam setahun. Begitu mereka cara berpikirnya. Nah, kenapa 248? Ini pernah juga saya sampaikan di Kasimago. Nah, inilah. Kalau di khotbah itu 1 minggu lupa udahan ya. Jadi itu enaknya bisa diulang. Kenapa kok 248? Kita tanya majelis lagi nggih, siapa tahu kan ingkang minulya majelis menika apal. Bagaimana Bapak Ibu majelis? Kenapa kok 248? Kok enggak 250 gitu loh? Kok enggak 200? Kok 248? Lupa ya waktu itu ya. Mas-mas pemusik yang hebat ini. Jawabannya ini saya beritahu kapan-kapan kalau khotbah ini lagi jangan lupa nggih. Itu adalah jumlah anatomi tubuh manusia yang dikenal oleh informasi medis abad pertama waktu itu. 248. Saya pernah tanya ke teman dokter, sebetulnya berapa sih jumlahnya? Ya lebih dari itu sih, cuman angka itu bagus. Zaman itu sudah bisa mendeteksi, kita itu dihitung semua 248 items. Mengapa? Untuk mengatakan begini, Taurat itu diderivatkan, diturunkan komplit seluruh hari dalam setahun, seluruh anggota tubuhmu. Ditambahkan 613, itulah. Sampai begitu filosofinya. Ya. Jadi dari 10 hukum Musa itu diturunkan sampai komplit, sesuai dengan jumlah tubuhmu dan jumlah hari-harimu dalam setahun. Salah satu yang diderivatkan adalah hari Sabat. Jadi kalau kami yang belajar teologi mendengar mahkamah di Indonesia ini ya, buat aturan tertentu ya tidak heran karena yang ya gitu orang ada mahkamah agama juga gitu dulu yang Yahudi. Contoh ya kalau Anda mau tahu. Hari Sabat itu dimulai kapan ya? Nah ini gampang nih kalau ini pertanyaan sekolah minggu. Hari Sabat dimulai pada jam berapa hari apa? Pokok Ibu Majelis. Salah enggak apa-apa bukan fakultas teologi. Nanti kalau jawaban saya salah bisa dicocokkan tanya ke Bu Rena ya sama apa enggak gitu. Mari, dimulai kapan hari Sabat? Jumat, bagus. Jam luar biasa. Betul. Jadi hari Sabat itu dimulainya Jumat jam 6 sore. Seperti orang Jawa. Hari kan bergantinya kalau sore kan? Sama, gitu. Nah, Jumat jam 6 sore kita, sampai Sabtu jam 6 sore itu hari Sabat. Di saat itu, aturan hukum Musa kan cuma begini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Gitu. Itu nanti bisa muncul aturan yang 613 itu. Misalnya begini aturannya. Pada hari Sabat, kamu tidak boleh mengangkat beban sebesar sekian kilo. Kenapa? Pada hari Sabat, kamu tidak boleh berjalan sepanjang sekian kilometer. Lah sekarang pertanyaan, kalau rumah Anda di Sagan kayak saya, ya, Bait Allahnya di Maguharjo, bayangkan gitu. Larangannya tidak boleh berjalan sebanyak, katakanlah marilah kita bicara angka sekitar mungkin 250 meter tuh, atau 500 meter. Saya di Sagan, piye carane? Saya kan perlu beribadah pada hari Sabat di Bait Allah. Sagan itu kira-kira berapa kilo ya? Mungkin. Masa sih Pak? Ya Tuhan Yesus, jauh sekali 10 kilo. Masa sih? Enggak ah.
Saya ngantar anak saya dari Sagan ke Mangunan itu 14 kok. Mangunan loh, 14 tiap hari dulu ketika SD. Ya kira-kira mungkin 7 ngono lah, Pak. Nek tuh derek lo. 7 itu kan 7.000 berarti kan meter. Padahal larangannya misalnya 500 meter. Bagaimana caranya? Ada jalan keluar? Loh, piye caranya mau jenengan 7 kilo, padahal aturan derivatnya katakanlah 500 meter. Caranya gimana supaya bisa tetap beribadah pada hari Sabat? Sebelum Jumat jam 6, Anda gerak dulu dalam radius yang ditentukan. Sampai begitu. Aturan detail kecil-kecil. Itu pekerjaan dari mahkamah agama yang terdiri dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat ini tokoh-tokoh teks Yahudi, orang Farisi itu mazhab, ya, mazhab. Orang Farisi sendiri ada banyak mazhabnya. Khusus yang Sabat, saya kira cukup 2 contoh tadi untuk mengatakan betapa mereka mengidolakan Sabat. Teologi mereka teologi Sabat. Teks yang paling mereka sukai adalah Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 itu memusat di Sabat. Tercipta macam-macam terang cakrawala, setelah hari ke-6 Allah mencipta, lalu hari ke-7 Allah melihat semuanya dan dia disebutkan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Tov me'ut, gitu bahasa Ibrani. Untuk Sabat, itu paling. Nah, sekarang Anda lihat. Ketika itu murid-murid Yesus berjalan pada hari Sabat di ladang gandum, lalu metik bulir gandum. Loh, persoalannya itu bukan metik bulir gandum yang bukan miliknya, bukan soal itu. Kalau itu kan isunya mungkin dituduh nyolong, ya kan? Seperti kita kalau Bible kering lewat halaman tetangga yang punya pohon mangga arum manis sing wangi, ibu-ibu pengen gitu kan. Bukan soal keinginan itu, bukan, tetapi karena mengambilnya, memetik bulir gandumnya pada hari Sabat. Itu sebetulnya diizinkan loh kalau Anda lihat. Kalau lihat orang Yahudi ini agak tricky dia. Kalau Anda lihat, nah ada aturan Yobel misalnya, Sabat kan 7 tahun kali 7, 49. Tahun setelahnya, tahun ke-50, itu boleh ngambil apa saja. Tidak pernah terjadi tuh dalam kenyataannya. Hutang diputihkan, budak dibebaskan. Tidak pernah terjadi dalam sejarah. Padahal ada aturannya. Begitu merugikan mereka, mereka tidak jalankan. Tapi begitu ini tidak merugikan mereka, orang lain dipaksa ikut. Murid Yesus dituduh, kok kamu melanggar hari Sabat? Tuhan Yesus itu dalam sini sungguh figur menjengkelkan. Anda lihat, sama sekali tidak jawani, blas boten jawani, Gusti Yesus. Contoh yang pertama, Matius pasal 2 itu bukannya minta maaf, malah begini. Loh, orang mau Alkitab toh? Gitu kira-kira. Coba lihat itu ceritanya. Ceritanya dirujuk dalam kisah 1 Samuel. Pada waktu Daud dan tentaranya kelaparan, datang ke rumah Allah, waktu itu bentuknya belum bait Allah ya, masih disebut kahal, rumah tempat pertemuan, minta makan, tidak ada roti, kecuali roti yang dikhususkan untuk imam-imam, namanya roti sajian. Tentaranya Daud kan bukan imam, tangannya belepotan darah, boleh tuh diambilkan oleh Imam Abiatar waktu itu. Itu kan melanggar. Tetapi kok boleh? Lah kamu nggak baca Alkitab, gitu kan? Gusti Yesus itu jengkelin ya, pintar gitu. Kamu kok melarang orang hari Sabat seolah lah itu pernah ada pelanggaran. Ini apa ini? Ini konsep etika, nanti saya jelaskan. Contoh kedua lebih ngeri. Dia masuk rumah ibadat, ada orang stroke, tangannya kebas separuh ya, Anda lihat.
Wah, orang sudah deg-degan mau melihat apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu supaya dapat mempersalahkan dia, ayat 2. Malah jarak menilai Gusti. Bukannya cara Jawa yang halus, jarak. Sini, Mas, ke tengah, malah ngono. Sini, berdirilah di tengah. Terus Tuhan Yesus bertanya, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Begitu kan? Menang kabeh, mereka diam saja. Ia lalu berduka cita, ia sedih melihat kedegilan hati mereka, lalu ekstrim, ulurkan tanganmu. Tangan diulurkan, sembuh. Padahal hari Sabat tidak boleh berbuat apa-apa. Gusti malah berbuat sesuatu. Apa itu? Menyembuhkan. Nah, di sini saudara, membuat orang jengkel ini kok rabi muda ini punya kuasa kesembuhan malah nabrak Sabat. Begitu ditentang Sabat tidak boleh berbuat apa-apa, malah dia bilang mana lebih penting? Berbuat baik, menyelamatkan nyawa orang, atau mengikuti aturan Sabat. Karena mereka jengkel, mereka bersepakat untuk membunuh dia, ayat 6. Saya angkat di tataran teoritis, supaya Bapak Ibu tahu ketegangannya. Dalam dunia etika, selalu ada model-model, pola etika, dan sumber etika. Sedikit ceramah ya, supaya Bapak Ibu tahu. Pola etika itu ada 3. Gampangnya saya kasih contoh saja. Itu ada perempatan dekat sini. Ya, perempatan, lampu merah jam 12 malam, sepi, Anda dari gereja mau pulang rumahmu sagan kayak saya misalnya. Jam 12 malam mau latihan band mbok menawa untuk persiapan hari ini. Jam 12 malam, lampu merah, lalu lintas, sepi. Anda terus atau berhenti? Saya mau tanya. Tolong dijawab jujur. Terus, angkat tangan. Berapa orang yang terus? Nah, ini terus. Berhenti, padahal sepi. Ada lampu merah, berhenti. Loh, ini yang tidak angkat tangan posisi Anda apa? Ini repot. Sekali lagi, ya. Nanti saya jelaskan teorinya. Lampu merah, sepi. Loh, sepi loh ya. Sepi, ada tok sama motor ada. Dek itu. Bar latihan band kuwi nek gereja Maguwarjo ingkang minulya menika. Lampu merah sepi, enggak ada orang. Anda terus atau berhenti? Yang memilih terus. Oke. Berhenti. Nah, sekarang saya tanya wakil yang berhenti. Yakni gitaris kita. Jenengan memilih berhenti. Mengapa? Nah, karena lampu merah. Embuh maksudnya iku gua apa, pokoknya nek merah berhenti ya berhenti. Padahal itu kan untuk mengatur lalu lintas. Supaya teratur aman untuk semua. Ya toh? Tapi Mas ini tidak peduli. Walaupun sepi, pokoknya abang kok. Abang ya berhenti, mandek aku. Drummernya tadi angkat tangan untuk terus, gitu. Nah, mengapa? Nah, karena sepi dan tidak beri orang lain dan gunanya lampu merah itu untuk mengatur. Lah ini orang yang diatur kok. Kok mandek lucu gitu kan? Tapi yang ini akan bilang, loh patuh dong. Patuh, betul Pak? Nah, ini perwakilan ini mungkin mewakili Anda semua. Saya beri istilahnya ya, saya beri informasi. Orang-orang yang pokoknya aturannya apa, itu pola etikanya namanya deontologi. Deontologi dari kata deon itu hukum. Pokoknya hukumnya apa? Yoiku. Yang kedua tadi, gopo lampu merah kan untuk mengatur lalu lintas supaya aman. Nah, ini gak apa-apa kok. Dia melanggar aturan demi tujuan yang dimaksudkan aturan itu. Namanya teleologi. Dari kata telos, tujuan. Yang penting tujuannya apa?
Lah tujuannya kan lalu lintas supaya aman. Lah iki aman kok. Malah kowe mandek lucu. Loh, tapi kan aturan nih. Nah, itu pertengkaran antara deontologi dan teleologi. Teleo ya, bukan telo loh ya, teleologi. Memang dari kata telos bahasa Yunani berarti tujuan akhir. Selalu itu tegang semacam itu. Nah, ada juga yang ketiga namanya prima facie. Prima facie itu at the face of it. Jadi pada wajahnya, prima facie. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, Anda harus mengambil keputusan, harus cepat situasinya. Misalnya ada orang minta tolong, Pak, saya dikejar orang jahat, Pak. Atau saya dikejar orang gitu aja. Tolong selamatkan saya, Pak, gitu. Nah, Anda pikir siapa ini? Terus Anda memilih untuk jawes. Tidak sempat lagi mikir, siapa Anda, kenapa dikejar? Tidak sempat lagi. At the face of it, terus Anda mengambil keputusan gitu. Itu namanya prima facie. Ada juga varian yang lain itu campuran di antara deontologi dan teleologi, namanya mixed deontological theory. Jadi yang penting teori aturannya, tetapi pertimbangan tujuan akhir menjadi pertimbangan yang menentukan. Itu macam-macam. Makanya belajar etika itu mumet. Selain itu, ketambahan lagi, sumber etika itu ada 3. Heteronomi, otonomi, teonomi. Nah, sebentar. Tadi yang 3 tadi pola itu masing-masing punya kelemahan. Kelemahan deontologi apa? Kelemahannya saklek, legalis, yang penting aturannya apa? Itu gaya di gereja yang ini, tata gereja bilang apa? Habis perkara. Itu. Tetapi keuntungannya aman. Sudah jelas. Kerugiannya hati nurani tidur. Yang penting aturannya apa? Itu kekuatan dan kelemahan yang deon hukum. Yang teleos tadi ada kekuatannya. Kekuatannya adalah ngerti maksud akhirnya. Kelemahannya bisa dianggap meliak-meliuk. Gitu. Makanya kalau rapat majelis itu kan rame kan begini nih. Yang dirujuk ada kitab suci, tata gereja, PPAG, dari satu situasi lokal gitu rupa. Gegeran kan nanti. Nah itu di mana-mana itu, welcome to the world gitu. Nah sumbernya ada 3 jenis namanya, heteronomi, itu orang yang mengambil keputusan etis berdasarkan heteros. Heteros itu yang lain, di luar diri. Apa itu? Ya aturan main, hukum, kalau di Indonesia berarti KUHP, KUHAP, Alkitab, itu termasuk heteronomi, jangan salah. Karena di luar diri Anda. Tata gereja, keputusan sidang majelis, rapat jemaat, gitu. Di luar diri Anda, itu namanya heteronomi. Kekuatannya sekali lagi gampang, rujukannya ada. Kelemahannya tadi itu, saklek legalistis. Yang kedua namanya sumber otonomi. Otonomi itu diriku, autos. Saya dengan pikiran dan nurani saya mengambil keputusan. Nah otonomi biasanya connect dengan teleologi. Tadi itu, lampu merah. Dia tahu. Ya memang aturannya sih mandek sih. Tapi aku duwe nalar ini. Lucu deh aku mandek ini. Apa benar tidak aman? Apalagi perempuan malam-malam, Anda lebih takut kan? Kalau laki-laki ada yang menakut-nakuti malahan ya kan. Aku kok sendirian gini, nalar saya, duh bahaya. Terus berpikir cepat, untuk apa aturan ini? Ini kan untuk mengatur, ini kan tidak apa-apa. Ini kayak gini. Itu namanya otonomi. Dirimu dengan nalarmu melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dengan rujukan-rujukan di luar diri Anda. Yang ketiga namanya teonomi. Nah, teonomi itu berdasarkan nomos, ya nomos berarti kaidah Allah. Ini paling ideal, tapi paling sulit. Karena yang dimaksudkan kaidah Allah itu bukan Alkitab. Kalau Anda pakai Alkitab, itu masuk heteronomi. Yang dimaksud teonomi itu begini, Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga Anda lalu mengerti dalam situasi ini, gitu. Karena terang hatimu, terang budimu, pengalaman dengan Tuhan membersihkan diri Anda, sehingga Anda bisa ngerti karepe Gusti Allah.
Gitu. Nah ini dikritik. Apa ya bener Gusti Allah, apa karepmu dhewe? Nah itu repot. Makanya teonomi itu paling ideal, tapi paling sulit. Itulah sebabnya kita selalu berdebat macam-macam hal itu ya begini. Sekarang Anda lihat, Gusti Yesus masuk mana? Aturan mainnya Sabat, tidak boleh petik gandum. Tidak boleh kerja. Yesus mengatakan, loh, lah Daud, ayo ketika kelaparan, Abiatar kasih roti itu, roti sajian. Ini orang ini stroke. Kamu kan mengamati saya toh, menyembuhkan tidak. Ini mana lebih betul? Menolong orang, menyelamatkan orang di hari Sabat atau membiarkannya begitu? Terus dia menyembuhkan. Kira-kira Gusti Yesus masuk mana? Mari saudara. Loh, iki lho Gusti Yesus iki lho. Teonomi pasti teonomi. Tapi kan kita menelisik teonomi berarti dia mewakili kehendak Tuhan. Nah, yang kehendak Tuhan itu nabrak enggak, Sabat? Nabrak. Ya toh? Hari Sabat itu untuk apa? Nah, kita bilang untuk memuliakan Allah. Kalau Tuhan Yesus mengatakan hari Sabat adalah diadakan untuk manusia. Dia bilang begitu. Bukan manusia untuk hari Sabat. Maksudnya supaya manusia di hari Sabat itu berbakti kepada Allah. Untuk kebaikan manusia. Nah kalau ini ada orang di hari Sabat perlu ditolong untuk kebaikannya. Memang melanggar karena lalu berbuat sesuatu. Tetapi kan untuk sesuatu yang prinsip yang dimaksudkan tuh hari Sabat itu. Supaya manusia mengalami Allah. Mengalami cintanya Tuhan. Nah tak sembuhkan. Melanggar yang bener maksudnya. Nah ini enggak ketangkep oleh orang-orang Farisi. Maka ayat 6, keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, saudara bayangkan situasi ini. Ya, sekarang kita mengerti aturan ada gunanya. Tentu. Kalau tidak ada aturan kan repot toh, saudara. Kita butuh aturan juga dalam hidup bergereja. Ada aturan-aturan, baik lokal, klasis, sinodal, tentu saja. Ya. Tetapi periksalah setiap kasus, apakah ada prinsip yang lebih penting daripada sekedar taat akan aturan. Adakah sesuatu yang dalam kasus tertentu hidup manusia, cinta kasih lebih penting daripada sekedar taatnya aturan. Ini panggilan kita untuk merenung tidak mudah. Sehingga kita lalu memotong kain sesuai tubuh orangnya, bukan memotong orang sesuai dengan kainnya. Iya toh? Saya dan Pak Heru jelas beda perutnya. Aku lebih jembling gini. Pak Heru kan ketoknya six pack ya. Atau enggak sih saya lama enggak lihat perutnya Pak Heru. Kami teman satu asrama 2 tahun, kos kami hadap-hadapan di Gang Perwira. Jadi saya dan Pak Heru satu sama lain tahu kebiasaannya. Baik kebiasaan yang menghibur maupun yang menjengkelkan itu. Tetapi saya dan Pak Heru kan beda. Baik, sekarang ini perutnya, tinggi badannya. Kalau Anda menyiapkan toga untuk kami, atau jas, ya diukur. Jangan lalu, pokoknya gak peduli, iki Pak. Saya pernah dikasih hadiah mahasiswa yang skripsi, kami tidak boleh menerima hadiah sebetulnya. Saya tidak akan pernah mau terima, tapi kalau sudah selesai, ya agak beda ya. Sudah selesai, Pak terima kasih ya wisuda anaknya. Ini Pak, loh. Ini piye? Oh, coba disyukur Pak. Pak dipakai Pak batiknya. Ora cukup, Mbak, ora cukup. Halo si Pak Dan, coba gitu. Terus saya, iki lho gak cukup. Metetet kayak ngene iki. Terus gitu, itu Pak, itu kan membuat Pak Dan kelihatan lebih gimana gitu. Iki ngece iki. Nah itu. Potonglah model kain sesuai dengan tubuh orangnya. Jangan potong orang sesuai dengan ukuran bajumu. Nah, hal kayak gini. Tapi memang tidak aman. Paling aman itu ikuti aturan. Itu paling enak. Makanya biasanya majelis itu kan rame di situ. Yang satu mengatakan, ini aturannya. Yang sini bilang, yo nengiku gak cocok be iki mas. Ya aku mau 2 orang band aja lain gini kok. Satu mandek, satu terus. Ini kalau disukai di warung angkringan ya ora barbar.
Tapi kita lihat prinsipnya. Yesus mau mengajar kepada kita, lihat virtue-nya, nilai bajiknya apa. Yang dimaksudkan apa? Sabat untuk apa? Bukan demi ritualisme, tetapi supaya manusia bisa mengabdi Tuhan, mencintai Tuhan, mengalami cinta Tuhan. Nah itu prinsipnya kan? Nah pegang prinsip itu. Kadang-kadang kita juga, karena tidak tahu konteks terjadinya hukum, kita itu hanya pakai aplikasi akhirnya. Ini juga pernah saya khotbahkan di sini, yakin aku pernah, tentang kucing di misa sore. Masih ingat cerita ini? Nah, itulah enaknya berita tamu itu seperti ini. Suatu sore, ini ada di buku Burung Berkicau Romo Antoni de Melo. Saya sebutkan sumber rujukannya ya. Suatu sore ada misa di asrama. Asrama Katolik nih ceritanya. Ketika Romo sedang memimpin misa, kucing asrama mengganggu. Ngeong, ngeong, ngeong begitu. Maka Romo mengatakan, tolong kucingnya diikat agak jauh sedikit, kita mau misa. Nah, diikatlah kucing asrama agak jauh, misa berjalan dengan baik. Besok sore, misa meneh toh. Kucingnya ngeong-ngeong meneh. Tolong kucingnya diikat agak jauh. Gitu. Jadi setiap kali misa sore, kucing itu diikat. Ganti kucing, tetap diikat. Lalu ceritanya, ini ceritanya, ya cerita ilustrasi. Berabad-abad kemudian ada rumus liturgi, bunyinya sebuah misa sore tidak lengkap tanpa ritual kucing yang diikat. Hati-hati. Mental itu bisa terjadi juga di gereja. Seperti orang Farisi, pokoknya hari Sabat enggak boleh bercak, pokoknya awas kowe. Loh, hari Sabat gopo toh gunane? Kan supaya manusia bisa mengalami Allah dan cintanya. Nah, masa orang tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Masa wesek entenono sampai Sabtu jam 6. Nah, kan Sabat kan 1 jam 6. Engkau tak tulung. Lah nek tiwasan mati piye? Anda tahu contoh yang lain? Yesus mengatakan, kalau engkau mempunyai binatang, keledai, jatuh di lubang pada hari Sabat, tidakkah engkau akan segera menolong dia? Atau kau menunggu sampai hari Sabat lewat? Kamu aja tahu tuh. Jadi kalau urusan dengan dirinya sendiri, kita bisa membela. Kalau urusannya orang lain, kencengnya setengah mati. Nah begitulah saudara kita belajar hari ini, marilah menjadi lembut di dalam hatimu, dan berani mendobrak aturan yang salah konteks. Dalam yang ekstrim ada kalimat begini, jangan salah paham ya, tapi saya sebutkan, saya harap Anda tidak salah paham. Kalau Anda tetap salah paham, bukan urusanku, urusannya Pak Heru. Saya akan sebutkan kalimat sakti, ini sakti kalimatnya, sakti banget. Nek sampai salah paham, nggih, ora urusanku nggih, mboten urusanku loh. Begini rumusnya. Aturan-aturan dibuat untuk membuat hidup teratur. Tetapi cinta tahu kapan harus melanggarnya. Amin.